Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah teman-teman, kita ada request dari salah satu komentar yang ada di video saya sebelumnya untuk melakukan analisa pada suatu koin. Dan koin ini saya belum pernah trading teman-teman. Saya juga tidak tahu nih koin apa ya, dan kita akan coba analisa bersama-sama koin ini dan apakah koin ini bisa memberikan kita profit untuk di bulan kali ini teman-teman ya. Nama koinnya adalah koin MA teman-teman, dan kita akan cari tahu ini koin apa sih sebenarnya ya. Tapi sebelum itu teman-teman silahkan tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke semuanya, di layar Anda sekarang sudah tampil, ini adalah koin MA teman-teman, chart MA, dan ini masih baru sekali ternyata teman-teman ya. Dan teman-teman lihat, ini baru dirilis di Binance itu tanggal 10 Desember 2024 ya. Jadi ini ada koin baru ya, time frame yang saya pakai adalah time frame one day, lalu menggunakan Binance sebagai acuan pergerakan harganya. Jadi kalau dari time frame daily, nggak bisa banyak yang kita analisa teman-teman. Nah, tapi sebelum kita masuk ke teknikal, ya coba kita lihat dulu dari sisi fundamental koin ini teman-teman ya. Jadi ini adalah koin MA atau koin Magic Eden teman-teman ya. Kita lihat dulu dari total market cap-nya itu sekitar 461 juta dolar, termasuk dibilang kecil enggak ya, tapi gede juga enggak teman-teman ya. Saya sekali lagi lebih prefer kalau misalkan teman-teman mau hold panjang, cari yang lebih aman, ya minimal market cap-nya itu harus 1 billion teman-teman ya. Tapi kalau Anda risk taker ya nggak apa-apa ya. Lalu kemudian ada volumenya, volume 24 jam sebesar 565 juta dolar, dan volumenya ini bagus teman-teman ya. Volumenya ini masuk kategori untuk bisa trading dan oke banget lah ya, karena di atas 100 juta dolar aja dalam 24 jamnya sudah bagus. Ini bisa sampai 565 juta dolar teman-teman. Oke, lalu ini total supply dan maksimal supply-nya sudah out semuanya, artinya tidak bisa lagi diproduksi koin ini teman-teman. Dan peringkatnya sendiri itu ada di 164 dengan harga perdagangan sekarang tuh di 3,56 dolar ya. Jadi kalau dilihat dari market cap, volume, ini koin kayaknya cukup potensi ya teman-teman ya. Kayaknya cukup potensi deh kalau saya lihat ya.
Lalu kita lihat dia dari all time high-nya itu dari tanggal 10, nah waktu dia perlu rilis di Binance itu dia sudah minus 73% ya. Sebelumnya dia bisa mencapai $13, sekarang 3,56. Lalu dari all time low-nya ya itu baru plus sekitar $34 teman-teman ya. Oke, lalu kita lihat ini koin apa sih sebenarnya? Saya sendiri nggak tahu nih koin apa teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan di sini, ME itu adalah powering the on-chain economy. Oke, jadi dia sebagai apa? Sebagai powering itu kayak kekuatan dari ekonomi di on-chain teman-teman ya, dan representasikan dari the most powerful suite of cross-chain trading. Oke, saya agak kurang ngerti ya, maksudnya ini saya nggak terlalu mendalami banget kalau misalkan udah sampai ke situ teman-teman ya. Saya hanya fokus di trading, tapi kalau udah sampai ke bagian blockchain dalamnya, nah ini saya kurang ngerti teman-teman ya. Ada meeting, ada wallet protocol ya. Nah intinya kalau teman-teman misalkan mau nge-hold coin ini, kalau dari sisi fundamental yang saya lihat dari total market cap-nya ini, nah ini sepertinya bagus. Tapi buat Anda yang pengen invest lebih banyak ke dalam coin ini, atau hold lebih banyak coin ini, coba cari tahu lebih dalam lagi ya. Ini ada website-nya teman-teman bisa lihat ya. Ini namanya mafoundation.com ya. Sekilas sih saya nggak melihat banyak penjelasan di sini ya. Cuma sekedar ngasih tahu kalau dia itu representasi dari the more powerful suite on-chain trading, meeting, wallet protocol, bla bla. Cuma penjelasan ya. Jadi tidak ada kayak dia punya project yang akan dikerjakan dan sebagainya. Jadi kalau saya bisa kategorikan, misalkan koin ini, berarti ini termasuk meme coin menurut saya. Karena projectnya nggak ada kalau saya lihat. Jadi cuma seperti ini aja, websitenya juga simple banget ya. Jadi nggak ada projectnya, kemudian nggak ada apa yang akan mereka lakukan di beberapa waktu yang akan datang, juga tidak ada penjelasannya sama sekali. Ya, mungkin nanti teman-teman kalau pengen invest lebih banyak koin ini, coba cari tahu lagi lebih banyak tentang koinnya, dan nanti teman-teman bisa kuat lebih dalam ya. Baru setelah itu teman-teman tentukan kira-kira mau invest atau nge-hold di koinnya apa tidak. Oke. Nah, saya akan masuk ke analisa teknikalnya teman-teman ya. Untuk time frame daily tidak banyak yang bisa kita analisa karena chartnya hanya seperti ini. Ya, saya juga bingung mau analisa apa dari time frame daily. Ya, kita hanya lihat dari total market cap dan juga volume trading sih menurut saya. Kalau Anda yang risk taker, boleh-boleh aja untuk masuk ke koin yang satu ini teman-teman ya. Kalau Anda tipe risk taker. Karena volumenya bagus, tapi untuk market cap-nya ini masih under 1 billion ya. Buat saya yang lebih safe itu adalah minimal 1 billion ya. Tapi dia masih di bawah 1 billion. Separuh lah ya, separuh dari 1 billion. Nah, artinya ada risk yang lebih besar dibandingkan dari syaratnya saya. Kalau syarat saya itu kan harus 1 billion, kemudian volume trading minimal $100 juta. Nah, dari volumenya dia pas, tapi dari market cap-nya dia tidak pas, teman-teman. Nah, mungkin, saya nggak tahu, mungkin di 2025, mungkin coin ini bisa pas untuk market cap-nya. Ya. Jadi, kalau ada risk taker dari sekarang, Anda boleh hold coin ini atau beli coin ini, teman-teman. Untuk harga, saya kira relatif ya. Sekarang ini mungkin lebih, ini kan sudah sempat turun ya, turun lumayan dalam. Jadi kalau misalkan Anda mau beli coin ini untuk nge-hold panjang, kayaknya untuk saat ini nggak perlu dilihat harga deh teman-teman ya. Karena apa? Karena harga sekarang ini juga termasuk udah murah ya. Dia kalaupun naik turun paling akan di sini doang. Ini ada batas bawahnya kalau kita lihat ya. Dia paling ada di sini-sini aja teman-teman ya kalau misalkan kita perhatikan. Dan ini cenderung mau naik ke atas lagi bukan ke bawah ya. Nah, paling di sekitar sini doang. Jadi antara 2,6 sampai dengan 3,5. Nah, antara itu aja harga-harganya yang akan mungkin dia jalan di situ ya. Kecuali dia drop lagi nih teman-teman, dia pas lewatin bawah ini. Tapi kalau kita lihat chart sekilas dari time frame daily, ini malah menunjukin kenaikan kalau sekarang ini ya. Nah, jadi nggak bisa banyak kita analisa dari sisi time frame daily teman-teman ya. Jadi buat Anda yang pengen hold ini, Anda lihat aja dari sisi volumenya, kemudian dari sisi market cap-nya, menurut saya itu oke banget ya. Kalau volume oke banget, tapi kalau market cap masih under, tapi punya potensi untuk ke sana, teman-teman. Ya, nah kita lihat nanti beberapa waktu yang datang. Ya, teman-teman kalau misalkan mau risk taker, boleh untuk masuk. Ya. Nah, lalu kemudian untuk project dan sebagainya, cari tahu lagi teman-teman lebih dalam, mungkin di situs X mereka, atau Twitternya mereka gitu ya, atau mungkin dari tempat lain, teman-teman cari tahu lebih banyak tentang koin ini untuk yang mau nge-hold, apalagi masuk banyak ke dalam koin ini, oke? Nah, saya lanjut ke yang 4 jam, teman-teman. Kita lihat dari time frame 4 jam. Nah, 4 jam ini mungkin bisa dipakai buat analisa, ya. Nah, kalau dari time frame 4 jam, ini dia berhasil membuat, sekarang ini sudah berhasil membuat ininya. Jadi ada
higher high di sini, higher low di sini, dan ini menuju ke higher high ya. Tinggal kita lihat dia bisa tembus nggak area yang sudah kita bikin marking tadi sini ya. Nah ini ya sekitar 3,587 sebentar, sekitar 3,7 teman-teman, maaf ya. 3,7 teman-teman ya. Kalau dia berhasil tembusin 3,7 berarti ini akan pasti lebih tinggi lagi nanti. Jadi harganya bisa cenderung lebih tinggi dan dia tetap melanjutkan ya namanya trend bullish. Ya trend bullish itu kan dia bikin namanya higher low, higher high, higher low lagi, higher high lagi ya. Saat ini potensi banget untuk dia bikin higher high masalahnya teman-teman ya. Jadi Anda harus waiting dulu, per 4 jam Anda harus waiting dia bakal naik lagi apa tidak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya untuk trading di 4 jam kira-kira harus sampai posisi apa? Nah, kalau saya bilang, ini kan sudah menjadi area yang terbawah nih, yang ini nih. Ya, sebentar, geser bawah dikit lagi ya, 2,5 ya. Nah, ini kan sudah jadi area terbawah. Kalau ini nggak bisa kita ambil, teman-teman, karena ini kan yang dia rilis pertama kali ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau trade, saran saya ini lebih ke long sih sebenarnya, daripada Anda ambil short ya. Kalau misalkan dia, karena ini market cenderung naik nih yang sekarang ini nih. Ini cenderung naik ya. Kalau misalkan dia berhasil pas, justru itu akan profit teman-teman. Tapi teman-teman ngambil longnya ini, menurut saya kalau posisi sekarang ini sudah agak telat, ya sudah agak telat untuk masuk. Walaupun nanti dia naik, ya mungkin sih nggak banyak bisa dapat profit dari sana. Jadi kalau misalnya mau ngelong nih, saya rasa kurang tepat. Lebih tepatnya lagi adalah ketika teman-teman tunggu dia naik dulu, ya baru nanti dia buat lagi reversal, misalkan di sini. Ya baru nanti dia akan naik lagi. Nah jadi momentum untuk teman-teman masuk ngelong itu pada saat sudah ada di posisi ini ya, atau di sekitar 3,7 sekian ya, yang dia sebelumnya sudah naik dulu ya, sudah naik lebih dari 3,7, mungkin di 4, sekian ya, 4,1, 2, 3 dan sebagainya. Nah baru kalau dia turun lagi ke 3,7 mungkin itu bisa teman-teman ambil sebagai posisi higher low-nya dia ya, karena di situ adalah area retest nanti teman-teman ya. Jadi sebelumnya di sini kan dia sudah menciptakan area yang paling tinggi. Nah, kalau dia berhasil break, maka ini akan jadi area support yang paling baru. Ya, jadi boleh diambil area sini. Nah, untuk yang 4 jam, lebih baik waiting dulu, tidak langsung trading. Ya. Dan posisi yang paling bagus ya tetap, again, saya bilang posisi long, ya dibandingkan short, teman-teman. Kalau lihat di chart seperti ini ya. Nah, kita coba turun ke 1 jam, teman-teman. Kita lihat dari 1 jam, ya. Nah, di 1 jam dari dari chart yang saya pakai, ini sudah muncul area yang saya sebut dengan demand area atau demand zone, teman-teman. Dan ini cukup bagus ya. Kalau misalkan di dalam chart itu banyak terjadi area demand, maka itu menandakan market itu sedang bullish, teman-teman. Ya, sedang naik. Nah, jadi saya yakin kalau misalkan ini sudah muncul seperti ini, nah kemungkinan besar dia akan naik. Ditambah lagi di sini ada week high, teman-teman ya. Ada informasi week high. Nah, artinya secara tingginya itu dia lemah. Nah, mungkin aja dia akan break, naik ke atas, dan bisa memberikan Anda konfirmasi bahwasanya memang ini akan naik, teman-teman. Jadi Anda lebih baik tunggu retest dulu, baru nanti Anda masuk, begitu ya. Nah, untuk time frame 1 jam, kira-kira bisa kita ambil nggak untuk untuk posisi trade? Nah, saya kira hampir sama dengan posisi 4 jam. Ya, tapi di sini bisa kita tarik garis Fibonacci-nya, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tarik, ya mau ambil satu posisi, ya kita ambil dulu. Sorry, saya ganti dulu. Salah ya teman-teman, maaf ya. Nah, kita ambil Fibonacci dulu di sini, ya. Dan saya akan coba cari area teratas sebelumnya. Nah, ini mungkin ini bisa jadi patokan ya. Ini bisa jadi patokan, jadi saya akan ambil di sini. Paling bawahnya mungkin kalau yang ini agak terlalu beresiko, kita ambil yang bawah sini. Ya. Nah, ambil yang week low-nya teman-teman. Nah, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau trade ya, untuk koin ini ya, mungkin tepatnya Anda beli pada saat dia oke, bagus kan? Ternyata hasil retestnya bahkan di bawah dari open position pertama, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita targetin open position pertama, ini kita geser aja nggak apa-apa. Ya, kita turunin aja di sini ya. Nah, ini kan jadi area open position pertama, jadi Anda tunggu retest dulu. Ya, again, tunggu retest dulu, jangan langsung buru-buru masuk ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka ini adalah signal buat Anda yang ingin trading di koin ME, teman-teman. Jadi, open posisi pertama nanti teman-teman bisa ambil di 3,7, ya. Lalu kemudian open posisi kedua, itu teman-teman bisa ambil di 3,3, dan ini harusnya tidak bisa tembus. Ya, karena ada 2 area di sini yang cukup kuat di area demand-nya. Ya, harusnya tidak bisa tembus ya. Ditambah lagi ini ada FVG sekarang, teman-teman. Oke. Nah, lalu kemudian di open posisi yang ketiga, ini teman-teman bisa ambil di 2,943, teman-teman. Ya, $2,9.
Dan kalau misalkan Anda tradingnya future, lebih baik Anda stop loss di angka 2,5 ya, 2,5 dolar. Nah, untuk TP-nya teman-teman bisa ambil di 4,0 ya, TP pertama, TP kedua di 4,43, TP yang ketiga itu di 4,80 teman-teman. Nah, jadi ini ada area-area untuk nanti teman-teman trading koin ME teman-teman ya. Kalau kita lihat dari jangka besarnya, jangka panjangnya, ini kan termasuk koin baru nih, baru rilis di Binance. Dan dari total market cap-nya, sebenarnya dibilang buruk, enggak loh teman-teman ya. Setengah billion itu, setengah 0,5 billion itu lumayan oke. 500 jutaan dolar itu sebenarnya oke ya. Tapi kalau bisa, minimal 1 billion. Itu akan lebih meyakinkan dan kita jauh lebih tenang, karena yang masuk ke dalam koin ini jumlahnya banyak sekali. Tapi volumenya ini sangat meyakinkan karena 500 jutaan. Jadi kalau teman-teman tanya apakah koin ini bagus untuk hold jangka panjang, menurut saya iya teman-teman, tapi risk-nya sekarang itu lebih besar dibandingkan kalau nanti market cap-nya di atas 1 billion. Ya, risk sekarang jauh lebih besar. Tapi kalau Anda berani ambil risk itu, maka nggak apa-apa, Anda bisa beli koin itu, bahkan di harga saat ini pun Anda bisa beli, gitu ya, tanpa memikirkan pergerakan harga selanjutnya. Ya, tapi kalau Anda misalkan mau trading koin ini, maka saran saya adalah open posisinya lakukan di 3,7, ya, itu sebagai open posisi pertama. Kalau Anda mau buka di harga sekarang, boleh apa tidak? Ini boleh-boleh aja, tapi Anda harus ingat, kalau misalkan dia retest yang tidak berhasil, dia tidak berhasil lewat ini, maka ini kemungkinan akan turun, teman-teman. Ya, nah kalau Anda sudah open posisi, jadi kan sayang kan, lebih baik Anda tunggu retest saja dulu. Ya, jadi menurut saya, tunggu retest terjadi, baru nanti teman-teman masuk. Ya, tunggu dia naik dulu, lewatin ini dulu, ya, lewatin area ini, ya. Lewatin 3,7 dolar dulu, lewat dulu, terus nanti kalau ada turun lagi, masuk lagi ke area 3,7, nah, di situ baru teman-teman lakukan open posisi yang pertama, ya. Nah, untuk open posisi kedua itu di 3,3, ya, ini teman-teman boleh buka juga. Yang posisi ketiga ini, kalau misalkan Anda bisa budgeting dengan baik, Anda boleh buka di 2,9, ini boleh juga dibuka, ya. Dan stop loss-nya Anda lakukan di 2,5, ya. Sisanya ya take profit seperti yang tadi saya sampaikan, begitu. Nah, saya rasa cukup teman-teman untuk analisa dari koin ME-nya, ya. Sebenarnya ini sangat simpel ya, koinnya juga saya lihat sih kayaknya potensi naiknya cukup lumayan sih teman-teman ya. Tapi ya nggak tahu, siapa yang tahu ya, nanti kalau tiba-tiba market di-dump lagi sama Wells dan sebagainya, nah ini bisa merubah atau mengacaukan semua analisa teknikal yang ada teman-teman. Ya, oke? Nah, jadi Anda tetap harus wise, harus bijak dulu dalam melakukan budgeting di dalam pembelian aset-aset kripto yang teman-teman lakukan. Oke? Nah, mungkin itu aja. Sampai di sini ya, teman-teman. Kalau misalkan ada koin yang teman-teman pengen dibantu analisa, silakan komen di bawah video ini. Nanti akan saya bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan. Dan saya pamit, teman-teman, pamit dari video ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.